pohonnya yang tidak terawat dan anaknya banyak. Tapi hanya ini lebih ke pembuktian bahwa Via 17 bisa kuning matang di pohon. Artinya kalau di ripening dengan cara sederhana pun insya Allah ini bisa gitu. Tapi tadi kualitas rasanya juga saya harus coba nih, mungkin supaya teman-teman bisa membayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini meskipun terlambat karena banyaknya kesibukan selama 2 minggu terakhir ini, sehingga ketika tadi pagi Kak Cali yang bertanggung jawab di sekeliling kebun rumah ini melaporkan pisang Via 17 ternyata sudah matang dan kuning di pohon. Tapi bahkan beberapa sudah jatuh ini karena terlambat, saking ininya, saking keasikannya. Ini sudah jatuh ini. Jadi inilah salah satu kelebihan Via. Sebenarnya kalau dia dirawat, dia bisa lebih bagus dari ini, artinya dari sisi postur buah. Tapi yang ini karena saya ingin membuat percobaan ala petani, bahwa tanpa perawatan kebun yang ribet, tanpa pemupukan yang aneh-aneh, bahkan anaknya pun yang secara teori hanya boleh dipertahankan 1 dan 2 maksimal, ini anaknya 5 saya pertahankan. Sebenarnya tadinya 6, tapi diambil 1, dan ini yang dipertahankan tetap hanya 5. Dengan jumlah anakan 5 ini, tanpa pemupukan yang aneh-aneh, hanya dengan pupuk kandang, inilah hasilnya. Inilah salah satu pembuktian bahwa Via 17 bisa matang di pohon. Tidak seperti halnya Cavendish yang harus di ripening, harus melalui proses yang lebih rumit dan sedikit memakan biaya, plus menggunakan teknologi. Via 17 lebih menjanjikan untuk dipasarkan, apalagi kalau ini dirawat dengan lebih baik dalam satu hamparan yang sama. Karena saya menanam ada 8 pohon, ini ada 3 pohon lagi yang berbuah, ada juga yang di sana, total ada 6 yang berbuah dengan berbagai ukuran. Sengaja ada yang saya tanam di bawah tegakan yang sangat rimbun, nyaris tidak kena matahari, dan memang efeknya buahnya kecil. Tapi yang lebih normal, yang lebih dapat sinar matahari, ini yang di depan nanti ada, mungkin Mbak Diki nanti bisa lihat, itu bisa perlihatkan, itu lebih panjang. Sisirannya saya pertahankan kemarin di 13 dan 14 sisir. Kalau yang ini mungkin hanya sekitar berapa kemarin, 10 kah, ini saya pertahankan. Anda lihat posturnya, pohonnya yang tidak terawat dan anaknya banyak. Tapi hanya ini lebih ke pembuktian bahwa Via 17 bisa kuning matang di pohon. Artinya kalau di ripening dengan cara sederhana pun insya Allah ini bisa gitu. Tapi tadi kualitas rasanya juga saya harus coba nih, mungkin supaya teman-teman bisa membayangkan. Ini sudah overshot, ya sudah terlalu matang. Tapi melihat teksturnya ini lebih mirip ke ambonnya ya. Saya coba tes rasanya. Oh iya, lembut dan manisnya dapat. Artinya ini benar-benar lebih mirip ke ambon kalau menurut saya. Meskipun ada khas Cavendishnya, tapi rasanya dan teksturnya lebih mirip ke pisang ambon. Jadi ini semakin membuat saya yakin bahwa Via 17 adalah salah satu pisang yang layak untuk dikembangkan di petani. Karena tadi dia bisa matang tanpa harus melalui proses ripening. Dia memiliki rasa yang lebih baik dibanding rasa Cavendish yang cenderung datar kalau menurut saya dibandingkan dengan ambon lumut atau ambon kuning. Ini ada di tengah-tengahnya, tidak mirip dengan ambon dan ambon kuning, tapi ini lebih baik dibanding rasa dan tekstur Cavendish. Iskandar, Van Banton melaporkan bersama channel Diki CS.